biarlah terjadi kebaikan yang terwujud nyata. Bukan hanya angan-angan, bukan hanya hayalan, ataupun hanya sebuah perencanaan dan pemikiran saja. Semoga di usia kita saat ini bisa memahami cara mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kami, Syekh Jati Channel. Pada tema video kami kali ini adalah ingin mencoba untuk membuka sedikit tentang bagaimana cara pengenalan Tuhan dari yang terluar. Silahkan like dan subscribe channel kami, dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan yang pertama dari update video-video kami yang terbaru. Terima kasih. Para sahabat semua, mari kita lihat salah satu hadis yang sudah sering kali kita bahas di channel ini dari Nabi Muhammad SAW. Awaluddin ma'rifatullah, pertama kali di dalam agama ialah mengenal Allah. Ini bisa diartikan bahwa mengenal Allah SWT adalah sesuatu yang sangat mendasar dari sebuah agama dan berkeyakinan. Sehingga menurut kami adalah sangat wajar sekali jika timbul banyak sekali pertanyaan di dalam benak manusia tentang hal tersebut, yakni tentang bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah dijelaskan bahwa Dialah Allah yang memiliki predikat 99 nama yang lengkap dengan 20 sifat wajibnya serta pembagiannya. Para sahabat semua, mari kita lihat lafaz Allah yang terdiri dari 4 huruf, yakni alif, lam, ha. Sudah banyak sekali yang menjelaskan bahwa dari keempat huruf hijaiyah tersebut masing-masing mewakili zat, sifat, asma, dan af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Alif adalah zat, sebuah lambang keesaan, sebuah lambang berketuhanan. Lam awal adalah sifat, lam akhir adalah asma, dan ha adalah af'al atau perbuatan. Jika di dalam huruf alif atau zat adalah sesuatu kondisi yang sangat jauh sekali atau yang paling dalam dan sangat sulit untuk dibahas, setelah itu ada asma atau nama dan ada sifat, maka yang terluar dari itu semua adalah hak atau af'al atau perbuatan. Para sahabat semua, perlu diketahui bahwa letak af'al atau perbuatan ada pada budi. Silahkan perhatikan contoh berikut ini. Dari sebuah perbuatan atau af'al. Jika engkau ke sini dengan membawa HP atau benda lain, apakah tanpa engkau yang membawa ke sini, HP itu tidak akan sampai di sini? Kemudian jika handphone tersebut tidak diketahui untuk sampai ke sini, padahal engkau ke sini, maka tidak akan sampai juga. Sahabat semua, hal di atas adalah sebuah cara pandang untuk mengutarakan sebuah kehendak. Jadi, handphone atau barang itu adalah sebuah kehendak. Dan handphone tersebut akan tetap ada meskipun tanpa engkau bawa ke sini. Dan handphone itu sendiri banyak sekali macamnya. Tidak hanya monoton seperti ini saja, dan tidak hanya ini saja. Para sahabat semua, mohon perhatikan pada setiap kalimat tersebut dan coba pahamilah maksudnya. Jika handphone di sini atau barang adalah sebuah af'al atau perbuatan baik, bukankah perbuatan baik itu selamanya pasti akan tetap ada? Akan tetapi, jika kebaikan itu tidak engkau kehendaki, sudah pasti kebaikan tersebut tidak akan bisa berjalan. Sahabat semua, itu adalah salah satu sisi yang paling luar
dari pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika ditarik ke belakang, HP atau barang yang engkau bawa atau kebaikan yang engkau jalankan, maka tanpa engkau kehendaki, bagaimana mungkin kebaikan itu bisa terjadi? Dan di sini kehendak adalah terletak pada budi. Budi adalah seluruh kehidupan yang kau jalankan dari lahir sampai kematian, sampai ajal menjemput. Kemudian dari budi tersebut kita ambil sisi ruhaninya atau sukma dari budi tersebut, atau sisi batin yang ada di dalam budi. Maka di setiap sesuatu hendaklah dicari sumbernya. Dan dari sumber tersebut pasti ada sumber lagi, ada sumbernya lagi dan lagi, hingga sampai kepada nur itu sendiri. Para sahabat semua, mari kita satukan kehendak dan af'al kita dengan menyatunya kehendak-kehendak kita yang pastinya suatu saat pasti akan terwujud nyata. Ketika sebuah kehendak tersebut mendapatkan kuasa dan benar-benar kuat kuasa tersebut, maka akan terjadi kenyataan terwujud nyata sebuah kebaikan. Para sahabat semua, mari kita kenali kehendak itu, dan dalam hal ini mohon kita jangan gunakan pikiran. Kehendak adalah hati kecil. Hati kecil itu bukan segumpal darah merah yang kehitam-hitaman yang berada di sebelah jantung, melainkan itu adalah sebuah kondisi hal gaib atau sisi batiniah. Bukankah semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala selain manusia itu tidak berhati? Hati nurani. Untuk itu, maka kenalilah kehendak itu dari hatimu. Hati manusia yang luasnya lebih dari luasnya langit, dan dalamnya melebihi dalamnya samudra. Mari bersama-sama cari kehendak itu di dalam hati kita semua. Kuatkan kehendak itu, satukan dirimu dengan kehendak itu. Biarlah terjadi kebaikan yang terwujud nyata. Bukan hanya angan-angan, bukan hanya hayalan, ataupun hanya sebuah perencanaan dan pemikiran saja. Semoga di usia kita saat ini bisa memahami cara mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang ada, atau bahkan kitalah sendiri yang menjadi kebaikan itu, pembawa kebaikan. Amin. Semoga bermanfaat. Para sahabat semua, mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.